kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Di podcast kali ini aku tidak sendiri loh. Aku ditemani sama rekan yang tentunya tidak kalah kece. Siapakah dia? Afrianti Aritona. Hai semua. Oke, di podcast kali ini pada tahu nggak sih kita mau ngapain? Nggak tahu ya, nggak tahu. Pasti nggak tahu. Jadi di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang sangat famous di prodi Pendidikan Matematika UGI. Udah pada tahu kan siapa? Tahu lah, tahu dong. Masa enggak? Yes, Kaprodi Pendidikan Matematika UGI, Miss Stevi Natalia. Halo Miss. Apa kabar, Miss? Puji Tuhan baik. Halo Esther Afrianti. Puji Tuhan sehat Miss. Terlihat dari wajahnya yang cerah ya. Oke, sepertinya langsung ke pertanyaan saja ya Miss. Penonton sepertinya sudah tidak sabar nih menunggu. Yang menjadi pertanyaan pertama, apa sih Miss yang menjadi visi dan misi Prodi Pendidikan Matematika UGI? Oke ya, visi pendidikan matematika FUI. Sebelumnya mungkin saya informasiin dulu kali ya sebelum jelasin ke visi misinya, bahwa maka ini baru aja melakukan revisi visi misi, tepatnya itu mulai pembentukan tim revisi visi misi itu di Maret 2020. Kita melakukan revisi di situ, kita bentuk tim dosen. Nah, kemudian untuk melakukan revisi visi itu kan nggak hanya kayaknya ganti deh, nggak hanya gitu kan ya. Visi itu kan tujuan yang akan dicapai dari prodi ini, gitu. Dan tentu tujuan yang dicapai dari prodi ini itu harus searah dengan tujuannya fakultas dan juga harus searah juga dengan tujuannya universitas. Nah, jadi kalau kita buat ceritanya nih, pertama-tama universitas berdiri, UGI punya visi. Nah, untuk menciptakan visi itu maka UGI juga menghadirkan fakultas yang mana di dalamnya itu ada prodi-prodi. Sehingga kalau ditanya asal muasalnya visi kita tentu berasal dari UGI yang diturunkan ke FKIP diturunkan ke prodi pendidikan matematika. Seperti itu. Nah, bulan Maret 2020 kemarin itu kita mulai melakukan revisi. Dalam perevisiannya tentu kita juga mengundang stakeholder, mengundang alumni, mengundang pengguna lulusan. Kan kita kan lulusannya calon guru matematika nih. Nah, yang akan kalian nanti kan calon guru matematika yang akan melihat kemampuan dan keterampilan kalian adalah kepala sekolah, gitu kan ya. Nah, jadi kita juga undang kepala sekolah, kira-kira sebenarnya pendidik matematika yang dibutuhkan itu seperti apa. Nah, itu kan juga menjadi goals-nya. Jadi berdasarkan data-data tersebut kita evaluasi, lalu ditetapkanlah visi prodi pendidikan matematika yang baru. Nah, untuk visinya sendiri, coba sambil share screen aja kali ya, biar langsung kelihatan. Iya boleh Miss. Sekaligus kita mengunjungi websitenya Prodi, websitenya FKIP sih ya, tapi Prodi nebeng di dalamnya. Kira-kira begitu. Ya, ini dia website FKIP. Dan di dalam website ini ada prodi-prodi kita. Nah, ini yang terupdate ya. Ini prodi pendidikan matematika. Nah, ini dia. Nah, jadi di web kita ini sudah ada visi prodi yang kalau saya bahasakan kembali dengan bahasa saya, visi prodi pendidikan matematika itu adalah menjadi program studi yang unggul. Jadi yang unggulan di tingkat nasional. Nah, otomatis kalau misalkan ditanya unggulan ini berkaitan dengan akreditasi ya. Jadi pada tahun 2025 paling lama
prodi pendidikan matematika punya tujuan bahwa kita sudah terakreditasi unggul seperti itu. Nah, unggul dalam bidang apa? Dalam bidang pendidikan pembelajaran matematika, kemudian bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi sudah punya nih kompetensi yang keren itu, tapi tetap perlu didasarkan oleh Pancasila dan juga nilai-nilai Kristiani. Jadi kerinduan ini diharapkan bisa terrealisasi pada tahun 2025. Itu untuk visi prodi. Nah, kalau misalkan tadi, kalau visi universitas tadi yang saya sempat bilang bahwa visi prodi itu dari turunan visi universitas, ya visi universitas juga sebelum 2021 itu menjadi universitas yang unggul juga gitu. Aktif juga begitu, menjadi fakultas yang unggul di bidang Tridharma perguruan tinggi. Tridharma itu kalau dalam bahasa dosen, Tridharma itu ada 3, namanya juga tri ya. Ada 3 dharma yang harus diterapkan oleh universitas, yaitu yang pertama bidang pembelajaran atau pendidikan, yang kedua bidang penelitian, yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Jadi visi UPI maupun visi fakultas itu sama-sama menjadi unggul. Nah, targetnya memang kalau visi UPI udah unggul di Asia. Kayak gitu harapannya di tahun 2034. Itu visi UPI. Sedangkan visinya fakultas itu sama-sama di tahun 2025. Seperti itu. Jadi intinya adalah menjadi unggul di dalam bidang tridharma perguruan tinggi. Itu visi UPI, visi fakultas dan juga visi prodi. Kayak gitu deh kira-kira. Terkait misi, seperti apa ya Miss? Oke. Apa saja misi di pendidikan matematika? Nah, konsep misi ini kan misi adalah langkah yang lebih konkret ya. Visi itu kan bisa dibilang mimpinya kita. Lalu untuk mencapai mimpi itu kita ngapain aja gitu ya. Nah, jadi ada 5 misi prodi. Di sini yang pertama ya Tridharma tadi kan ya. Yang pertama adalah bidang pendidikan pembelajaran. Nah, jadi kita tentu akan menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan yang menghasilkan pendidik matematika yang kompeten dan kooperatif berdasarkan nilai Kristiani. Jadi untuk mencapai itu kita akan menyelenggarakan bidang yang pertama, pendidikan pembelajaran dan juga pelatihan yang diperlukan. Kemudian yang kedua, kita juga menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan konsep dan hasil kajian untuk peningkatan mutu pembelajaran dan manajemen masalah dalam pendidikan berdasarkan nilai Kristiani. Kemudian yang ketiga, kita juga melaksanakan dan mengembangkan program pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat berdasarkan nilai Kristiani yang rendah hati, berbagi dan peduli, profesional, bertanggung jawab dan disiplin. Yang keempat, itu mengembangkan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan. Lalu yang terakhir adalah untuk mengembangkan kerjasama dan lembaga-lembaga mitra di bidang pendidikan. Nah, itulah misi Prodi Pendidikan Matematika. Oke, seperti yang Miss jelaskan tadi, berarti terdapat sistematika ya Miss, dari universitas dulu, baru turun ke fakultas, baru ke prodi. Lalu terciptalah visi dan misi tersebut. Nah, mungkin selanjutnya bisa ditanyakan oleh rekan saya, Afri. Pertanyaan selanjutnya, apa landasan penetapan visi dan misi tersebut, Miss? Oke, ya landasan penetapan visi dan misi tadi sebenarnya udah agak diceritain juga ya dia. Jadi yang pertama itu tentu merupakan turunan dari universitas dan juga fakultas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah visi itu kan sesuatu yang bersifat futuristik ya. Futuristik itu kan hal yang ada di depan, gitu kan ya. Nah jadi itu juga merupakan kajian dari diskusi sesama pendidik matematika lainnya di Indonesia. Jadi kita ini ada asosiasi nih, ada asosiasi sesama pendidik matematika, sesama dosen-dosen. Saat ini sih prodi kita banyak ikut di Indo-MS, Indonesia Mathematics Society, dan juga ada IMS, Indonesia Mathematics Educators Society, seperti itu ya. Jadi dari asosiasi itu kita diskusi untuk menetapkan apa nih goalnya pendidik matematika. Nah, dari situ baru gabungan kolaborasi itu dan juga perkembangan zaman saat ini, itulah yang membentuk visi misi kita. Seperti itu.
Jadi dengan begitu visi kita ini tetap menjalankan visi pendirinya, kerinduan pendiri IKI gitu ya. Lalu tetap juga update connect gitu sama kebutuhan zaman saat ini. Jadi ada kajian sejarahnya, tapi juga ada kajian kebaruan dengan kondisi saat ini. Kira-kira gitu. Oke, penjelasannya cukup lengkap ya, Miss. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Baik, Miss, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan Miss sudah jelaskan beberapa misi prodi dan juga visi prodi. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan ketercapaiannya, Miss? Ketercapaian setiap misi dan visi prodi. Oke, untuk ketercapaian kita kan kemarin baru evaluasi ya. Sebenarnya pencapaian visi misi ini kan dilakukan evaluasi di akhir tahun ya. Setahun sekali kita lakukan evaluasi, dan saya mungkin sambil share screen hasil evaluasinya juga. Ini adalah hasil evaluasi visi misi kita di akhir tahun 2020 kemarin. Nah, ini diisi oleh ada dosen, ada mahasiswa gitu ya. Jadi ada 100 responden yang mengisi. Jadi ada 3 orang pimpinan, kemudian ada 19 orang dosen, ada 3 orang tenaga pendidikan, ada 75 mahasiswa yang mengisi. Seperti itu. Ini adalah urutannya. Jadi 75% diisi oleh mahasiswa. Lalu dari mahasiswa ini adalah angkatan-angkatannya 2017, 2018, 2019 dan juga 2020. Nah, ini jabatan, nama sekolah. Nah, mulai dari sini nih, evaluasi ketercapaian. Nah, yang pertama kan di sini kita mengevaluasi apakah visi dinyatakan secara jelas ya. Nah, ini dijawab nilainya 4,19 dari 5 gitu ya. Jadi ini masuk dalam kategori di atas baik gitu ya. Kalau misalnya kita buat 5 kategori, yang satu itu sangat tidak jelas, yang kedua tidak jelas, yang ketiga cukup, yang keempat itu jelas, lalu yang kelima sangat jelas. Nah, jadi kita di rentang 4,19 berarti dia di atas jelas, tapi belum nyampe ke sangat jelas, gitu ya. Nah, kemudian dapat dipahami dengan mudah juga di atas jelas ya. Sejalan dengan pernyataan visi misi fakultas dan ini ya, ini juga dinyatakan setuju. Kemudian disosialisasikan ya. Nah, ini agak menurun angkanya sedikit, berarti mungkin kita masih perlu tingkatkan sosialisasi lagi supaya jadi 5 gitu ya. Jadi evaluasi pencapaian. Apakah memiliki kegiatan pemahaman? Ya, ini di 4,04 berarti iya. Kemudian apakah seluruh kegiatan akademik menunjang pencapaian visi dan misi prodi? Di 4,03 berarti masih di atas menunjang gitu ya. Dan yang 14 juga apakah tercermin dalam kurikulum? Juga 4,06 nilainya. Tercermin dalam proses belajar mengajar 4,04. Nah, ini nih penunjang akademik dan mendukung untuk pencapaian visi dan misi. Jadi kalau kita evaluasi sih di sini ternyata pencapaian visi dalam bidang non akademik yang agak turun nih. Jadi 3,98. Gitu ya, di atas di bawahnya mendukung sedikit ya. Kemudian yang poin ke-17, tugas dan tanggung jawab seturut tugas dan tanggung jawab saya turut mendukung perwujudan pencapaian visi dan misi prodi. Ini 4,14. Berarti semua dosen dan juga tenaga pendidikan menyadari bahwa mereka mendukung ya, turut bertanggung jawab berkontribusi dalam pencapaian visi misi. Kemudian memahami tujuan prodi matematika dengan baik 4,06. Lalu strategi disusun dengan baik 4,05, dan para karyawan dan juga dosen menyadari bahwa mereka adalah bagian dari strategi pencapaian 4,14, dan ini saran masukan ya, saran masukannya lebih kepada keep up the good work gitu, well done dan seterusnya. Jadi itu hasil evaluasi. Kalau kita ambil secara kesimpulan, maka hasil evaluasinya dikatakan tercapai, cuma belum mencapai angka sempurna 5 gitu ya. Jadi ini pun tak perlu diperbaiki supaya semakin baik kinerjanya. Gitu kira-kira. Oke, Miss. Berarti sudah cukup tercapai ya, Miss. Mungkin boleh ke pertanyaan selanjutnya? Selanjutnya,
Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum masa pandemi, apakah ketercapaian visi dan misi tersebut lebih maksimal atau malah menurun? Oke, kalau misalkan dibandingkan dengan sebelum pandemi, itu juga ada hasil evaluasinya, tapi nanti kalau saya tunjukin lagi kayaknya akan agak lama lagi gitu ya waktunya. Jadi mungkin saya akan jelaskan aja. Di akhir tahun 2019 itu juga lakukan evaluasi visi misi, dan memang di situ ada sedikit penurunan sih, Dit. Nah, jadi mungkin kalau mungkin dipilih lebih lanjut apakah dampaknya karena pandemi, jadi mungkin belum semuanya siap dengan perubahan ini gitu ya. Sekali lagi kan yang tadi yang saya tampilkan itu evaluasi akhir tahun 2020 gitu ya, jadi akhirnya memang masih terasa lah pergejolakan pandemi. Jadi saya nggak tahu gimana kalian, tapi banyak dosen yang merasa kehilangan eh, relasi yang mendalam dengan mahasiswa juga gitu. Jadi kalau misalkan waktu di kelas kita ketemu langsung, kayaknya lebih terasa dekat gitu ya. Nah, tapi sekarang kita hanya bisa lewat layar, kadang-kadang gangguan sinyal, dan bukan kadang-kadang, bahkan sering gitu ya, gangguan sinyal segala macam itu akhirnya mengganggu banyak hal gitu. Jadi memang kalau di evaluasi tahun 2019, angka kita itu di 4 dan menuju ke 5 kayak gitu, jadi nggak ada yang di bawah 4. Nah, kalau tadi memang ada di bawah 4, tapi dia meskipun 3,98 ya, jadi berkurang 0,02, kira-kira begitu deh kalau soal perbedaan. Saya kurang tahu apakah efek pandemi atau bagaimana, kita belum teliti lebih jauh lagi, seperti itu. Baik, Miss. Berarti adanya pengurangan ya, Miss ya? Oke, Iya. selanjutnya akan diberikan pertanyaan oleh Kak Esther. Oh, oke, Miss. Untuk pertanyaan selanjutnya, cara atau strategi seperti apa sih, Miss, yang dilakukan Prodi agar bisa mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan, Miss? Oke, cara yang dilakukan itu sebenarnya tertuang dalam strategi ya, strategi mencapai visi. Nah, jadi memang untuk memudahkan kita juga dalam pendokumentasian, kita memang juga buat strateginya itu dalam 9 standar. Nah, 9 standar ini mengikuti evaluasi mutu dari Badan Akreditasi Nasional. Jadi ada 9 standar yang akhirnya kita buat sebagai 9 strategi dalam pencapaian visi misi tersebut. Apa aja itu? Yang pertama adalah sebelum kita mencapai visi misi, sebelum kita bergerak menuju implementasi visi misi, maka semua orang harus tahu dulu visi misinya, betul ya? Nah, karena itu langkah pertama adalah kita akan melakukan kajian untuk pertama sosialisasi visi misi kepada semuanya, dan harapannya sosialisasi ini juga bisa membuat semua peserta, baik itu mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan itu paham tentang visi matematika. Jadi ada sosialisasi visi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita akan memajang visi di mana-mana supaya mahasiswa dekat dengan visi kita, dosen juga dekat dengan visi kita. Makanya kita harapannya ada website sendiri nanti ya di Prodi ya, yang akan dibantu oleh HMPS juga, dan juga di websitenya UKI juga ada, websitenya FIP juga ada, dan nanti kalau bisa di AIS juga ada, supaya itu terus dekat dengan kita visinya. Jadi kayak diingetin terus-menerus lah, kira-kira begitu ya. Itu masih dalam strategi yang pertama, yaitu bagian pendalaman visi misi. Nah, selain itu kita juga melakukan evaluasi visi misi secara berkala. Nah, jadi tiap akhir tahun kita akan adakan evaluasi, baik itu evaluasi visi misi maupun evaluasi layanan prodi. Nah, tentu itu saja, itu juga untuk meningkatkan kualitas juga ya. Itu strategi yang pertama. Jadi pendalaman visi misi mulai dari sosialisasi, pendekatan visi misi kepada seluruh keluarga prodi, kemudian juga melakukan evaluasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kita melakukan peningkatan mutu dalam hal tata krama, kepemimpinan. Kepemimpinan di UPI itu kan juga akan menentukan. Nah, kalau kalian pernah jadi guru sekolah minggu, nah kita balik ke Alkitab nih sekarang ya. Kalau kalian pernah jadi guru sekolah minggu, bagaimana seorang raja menentukan bagaimana bangsanya. Ketika rajanya disebut sebagai raja yang takut akan Tuhan, maka bangsanya pun jadi bangsa yang sejahtera. Nah, karena itu kita masukkan ke dalam strategi kedua, yaitu tata krama dan kepemimpinan. Jadi ketika pemimpin menjadi orang yang tahu betul dia mau kemana, pemimpin ini dalam artian mulai dari
rektor, dekan, dan kaprodi gitu ya. Semua pemimpin-pemimpin ini tahu tujuannya mau kemana, mereka searah bersinergi bersama, maka kawasan yang dipimpin itu akan dibawa ke arah yang sama. Nah, karena itu strategi kedua adalah soal tata pamong dan kepemimpinan dan juga penjaminan mutu. Jadi pemimpin juga adalah orang yang bertanggung jawab menjamin mutu prodi gitu ya, minimal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa. Nah, jadi selain melakukan kedua poin tadi ya kita juga mendukung mahasiswa. Nah, jadi prodi memfasilitasi semua hal yang ingin dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, saya secara pribadi kalau misalnya ada yang nelfon saya bilang, "Miss, saya pengen ikut lomba ini, Miss. Tapi saya bingung gimana, saya akan bersedia menjadi tempat diskusi." Nah, biasanya begitu. Yang terakhir itu sih Gloria kemarin pengen ikut olimpiade katanya seperti itu. Dan yang begitu-begitu prodi pasti dukung. Nah, karena itu ini juga saya harapkan didengar oleh semua mahasiswa kalau ada minat bakat, nggak harus soal akademik, nggak harus soal matematika, tapi kalian pengen nyanyi, pengen nari, ngedance, atau podcast seperti ini, mari kita bersama untuk memfasilitasi minat bakat dan potensi kalian seperti itu. Jadi ada pengembangan mahasiswa juga. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat ada sarana prasarana. Ini juga berusaha kita tingkatkan terus. Cuma sayangnya sekarang lagi online ya. Jadi sarana prasarana sekarang kita udah ada gymnya, udah ada lapangannya, udah ada, pokoknya banyak tempat yang memfasilitasi mahasiswa. Nah, jadi ini juga sudah dipersiapkan dan sayangnya karena pandemi kita nggak bisa ke kampus ya. Jadi seperti itu, dan ya sarana prasarana juga diperhitungkan untuk meningkatkan pencapaian visi. Kemudian yang keberapa nih sekarang? Yang kelima ya. Yang kelima itu dosen. Nah, dosen juga perlu terus di-update ilmunya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan studi lanjut, ya kita akan buka kesempatan studi lanjut seperti itu. Kayak sekarang ini prodi matematika sedang menyekolahkan 2 dosen yang kita doakan sama-sama semoga tahun ini bisa selesai supaya kita jadi punya 3 doktor seperti itu. Dan harapannya kita juga segera bisa punya guru besar atau profesor di prodi kita. Kan keren ya. Jadi juga untuk dalam rangka meningkatkan mencapai visi tadi dengan meningkatkan kualitas dosen seperti itu. Lalu berikutnya ada penelitian dan PKM, itu juga ditingkatkan ya, masing-masing juga terus diupdate untuk sesuai dengan kebaharuan zaman. Kayak sekarang ini kondisi lagi pandemi, maka kita akan update nih penelitian tentang gimana pembelajaran selama pandemi seperti itu. PKM juga begitu. Apa nih yang bisa dibantu kepada masyarakat dalam masa pandemi seperti ini? Lalu yang terakhir adalah luaran dan capaian tridharma. Nah, jadi dalam strategi ini kita juga berharap mahasiswa nggak hanya mengekspos diri, tapi dia juga menghasilkan produk. Nah, kalau kalian perhatiin ya, belakangan ini beberapa mata kuliah kita tuh outputnya produk. Entah itu buat software pembelajaran, entah itu buat media pembelajaran, atau buat modul, buku, dan segala macam. Pokoknya kita berusaha ada produk yang dihasilkan, ada luaran yang dihasilkan. Kira-kira seperti itu sih untuk mencapai visi tadi. Oke, Miss. Berarti secara umum keterlibatan seluruh anggota yang ada di prodi tersebut ya, Miss. Betul. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, ketika sedang berproses untuk mewujudkan visi dan misi dari prodi, apa saja kendala yang dialami oleh dosen? Ini khusus dosen dan mahasiswa aja ya berarti ya? Gitu ya? Dosen dan mahasiswa. Oke. Ya, kalau kendala yang dialami oleh dosen, ya kalau sekarang sih mungkin berusaha untuk terus cepat kali ya, soal waktu sih, lebih ke cepat untuk mengikuti kebutuhan. Nah, itu mungkin yang menjadi kendala ya. Kalau saya sih prodi matematika itu dosennya itu semuanya mau belajar, semuanya mau belajar, tapi ya waktu belajarnya ini, karena kan apalagi sekarang semua harus IT ya, semua harus IT, dan kita juga banyaknya senior di prodi, sehingga akhirnya mungkin tidak terlalu cepat
untuk belajar. Jadi memang perlu cepatnya itu sih. Itu mungkin kendala di dosen ya, soal kecepatan. Dan juga memang kalau di dosen prodi matematika itu kita tuh hampir semuanya orangnya kritis. Jadi kalau kalian ikut nih di rapat prodi, kita tuh bisa rapat dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Ya, seperti itu. Karena memang asik gitu berdebatnya gitu. Maksudnya saling kritisi, mempertajam. Seperti itu yang sering terjadi di rapat kita gitu ya. Luar biasa ya. Itu mungkin untuk dosen. Untuk mahasiswa tanya juga nggak ya? Mahasiswa iya juga atau enggak? Iya, mahasiswa juga, Miss. Gitu juga ya. Kalau kendala yang dialami dari sisi mahasiswa untuk mencapai visi, apa ya? Kalau dari mahasiswa, kalau kita lihat sih, kalau dari hasil evaluasi sih saya lihatnya hasil prom yang kita sebar, kadang-kadang mahasiswa ini enggak inisiatif gitu kali ya. Itu mungkin yang menjadi kendala gitu. Jadi kalau misalkan MBKM bilang bahwa Merdeka Belajar bilang bahwa dosen itu menjadi penggerak, ya mungkin karena memang mendapati kondisi mahasiswa yang tidak bergerak. Kira-kira seperti itu kayaknya ya dari Merdeka Belajar kayak gitu. Sehingga akhirnya butuh orang yang memotivasi gitu. Jadi kalau saya lihat sekarang mahasiswa ini mereka padahal punya bakat nih. Saya lihat kalian tuh hebat-hebat lah sebenarnya semuanya. Punya potensi. Kalau dikasih kerjaan tuh kayaknya akan keren kok hasilnya gitu. Cuma ya gitu, inisiatif dari diri itu masih kurang. Jadi masih gimana kalau buat begini? Dosennya masih harus begitu gitu. Masih perlu memberikan saran masukan, baru akhirnya mahasiswa oh iya ya silakan baru dikerjakan. Nah kalau saya secara pribadi sebenarnya pengennya ketika mahasiswa datang dan bilang, ini saya pengen buat begini deh, ini kamu pengen gini deh, ini kamu pengen buat begini deh, kayaknya itu akan menjadi hal yang sangat diharapkan sih. Mungkin itu sih, itu aja kali itu kendalanya. Jadi butuh inisiatif yang tinggi ya, Miss. Iya. Nah, saya sangat Semoga ke senang depan. sih kalian buat podcast ini. Ide podcast kayak gini, saya pikir ini juga baik ya. Dan mudah-mudahan kedepannya ada ide yang jauh lebih keren lagi ya. Saya tunggu ya deh idenya ya. Oke, selanjutnya oleh Kak Esther pertanyaannya. Oke, Miss. Tadi sepertinya membahas hanya sekitar prodi saja, Miss. Ini sedikit keluar dari ini sih, Miss Prodi terkait alumni sejauh ini. Apakah alumni Prodi Pendidikan Matematika UGI dapat mengimplementasikan visi dan misi yang sudah ditetapkan itu, Miss? Oke, ya. Untuk itu juga kita lakukan evaluasi. Kita juga lakukan evaluasi ke kepala sekolah atau ke bos-bos tempatnya alumni kita bekerja. Itu juga ada evaluasi bagaimana mereka sejauh ini, dan dari hasil evaluasi sih secara attitude biasanya lulusan prodi pendidikan matematika itu diakui baik secara attitude, jadi etikanya itu baik gitu ya. Teamworknya juga baik. Nah itu hasil evaluasi. Etika attitude itu baik, kemudian teamworknya baik, tanggung jawabnya juga baik, tapi lemahnya sedikit itu kemarin di skor dari rentang 5 kayaknya di skor 4, berapa gitu, di IT-nya disuruh di lulusan yang kita evaluasi dari tahun 2000 angkatan 2015 sampai angkatan 2015 4 sorry 15 belum dievaluasi 2014 14 13 dan 12. Nah, dari lulusan yang kita evaluasi di situ hasilnya demikian. Nah, mudah-mudahan nanti periode evaluasi berikutnya kayaknya sih IT-nya akan meningkat ya, karena kita sudah mulai melakukan banyak teknologi-teknologi dalam pembelajaran. Seperti itu sih. Oke, Miss. Berarti terdapat kelemahan di bagian IT saja ya, Miss? Yang lainnya sudah tercapai. Ya, sama sedikit di bagian bahasa Inggris nih. Ya, saya lupa satu lagi. Nah, jadi ini jadi PR nih buat kalian nih. Itu evaluasi dari kepala sekolah loh. Kayak gitu. Tapi kalau soal IT sih nggak ragukan kalian lagi. Ya paling tinggal bahasa Inggris nih yang perlu dimantepin lagi. Mungkin podcast berikutnya in English gitu kan? Oke.
Oke, Miss, selanjutnya mungkin. Oke, selanjutnya dari beberapa visi dan misi yang sudah Miss paparkan tadi, sebenarnya visi dan misi mana yang menjadi sasaran utama prodi? Kalau visi kan cuma satu ya deh ya. Jadi kalau dibilang visi yang mana kan nggak bisa ya, kan cuma satu ya. Visi kita ya satu itu. Dan kalau dibilang misi mana yang menjadi sasaran utama prodi, itu ibarat misalnya saya punya tujuan mau melakukan podcast ini, gitu kan ya, misalnya begitu ya. Saya punya tujuan untuk melakukan podcast ini, maka tangan saya harus buka laptop, kemudian otak saya harus mikir ketika kalian nanya, gitu kan ya. Terus kaki saya harus tenang duduk, nggak mungkin jalan-jalan kan gitu, dan seterusnya. Jadi itu kayak bagian-bagian yang misi itu adalah, kan ada 5 tuh misinya. Misi itu adalah kelima hal yang semuanya itu penting partnya. Jadi nggak bisa dibilang mana yang paling utama, nggak bisa. Tapi kelima-lima ini harus bersinergi bersama supaya visi tercapai. Kira-kira gambaran sinergi kayak tadi. Kalau goalsnya saya adalah mengikuti podcast ini, maka semua organ tubuh saya harus berjalan sesuai dengan arah yang sama, tujuan yang sama. Jadi semuanya penting. Kayak gitu kira-kira. Kalau kita kembali ke Alkitab, katanya jikalau ada anggota terkecil yang kita anggap paling lemah sekalipun, bahkan dia punya peran yang penting untuk mencapai sebuah tujuan. Kira-kira begitu. Jadi semuanya penting. Gitu sih deh. Jadi semuanya harus berjalan ya, Miss? Tidak ada yang Iya. utama ya, Miss? Jadi semua utama Betul. ya, Miss? Iya. Karena di hadapan Tuhan kita semua sama. Gitu. Ya. Misi ini semua harus digerakkan bersama-sama. Kalau satunya nggak jalan ya, misi nggak akan tercapai. Kira-kira begitu. Baik, Miss. Yang barusan tadi saya tanyakan adalah pertanyaan terakhir. Jadi, sudah semua pertanyaan Miss menjawab cukup baik dan cukup jelas. Berarti kita sudah di penghujung ya, Miss. Untuk kedepannya, semoga ada podcast-podcast lainnya yang lebih wow tentunya. Baik, Miss. Sepertinya sekian dulu podcast kita kali ini. Semoga para penonton dapat mengerti dengan penjelasan yang diberikan oleh Miss Tepi. Kemudian kami mengucapkan terima kasih untuk Miss Tepi untuk pemaparannya tadi. Oke, thank you. Saya tunggu ya hal-hal heboh lainnya. Oke, Miss. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss.